Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Puspitasari dengan nomor pokok mahasiswa 20120111093. Pada video kali ini adalah video penjelasan mengenai pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana untuk memenuhi tugas kuis hukum acara praktik peradilan pidana. Bagaimanakah pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana itu? Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, secara garis besar mengenal 3 tahapan pemeriksaan perkara pidana, yaitu yang pertama tahap penyelidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di pengadilan. Walaupun dilakukan oleh masing-masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya, tetapi di setiap tahapan tetap satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tahap penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan suatu penyidikan. Selanjutnya lanjut kepada kegiatan penyidikan. Mencakup kegiatan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, dan dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangka. Pada tahap ini, penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu upaya hukum seperti pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti. Di mana dalam mengumpulkan barang bukti yang diperlukan, penyidik dapat meminta keterangan saksi, saksi ahli, dan tersangka, serta melakukan penyitaan bukti surat atau tulisan yang dituangkan dalam BAP atau berita acara pemeriksaan. Kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik wajib diberitahu kepada penuntut umum dalam SPDP atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, di mana dengan SPDP tersebut penuntut umum akan memantau perkembangan penyidikan. Hasil penyidikan dalam bentuk berkas perkara dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum, disebut sebagai penyerahan tahap pertama. Dan oleh penuntut umum dilakukan penelitian secara lebih lanjut terhadap kelengkapan berkas, baik segi formil maupun materialnya, yang disebut sebagai pra-penuntutan. Dalam rangka penelitian berkas, maka ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu jika hasil penelitian berkas perkara oleh penuntut umum dinyatakan lengkap, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum atau penyerahan tahap kedua. Tetapi jika hasil penelitian tersebut oleh penuntut umum dinyatakan belum lengkap, baik formil maupun material, maka berkas perkara dikirim kembali kepada penyidik untuk dilengkapi, disertai dengan petunjuk dari penuntut umum kepada penyidik. Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap dan penyerahan tersangka serta barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum, maka penuntut umum akan menyusun surat dakwaan atau masuk kepada tahap penuntutan. Penuntut umum melimpahkan perkara kepada pengadilan untuk disidangkan dan diputuskan oleh pengadilan atau disebut sebagai tahap pemeriksaan persidangan. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang mohonnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.